Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emadi Rarifimasya. Saya akan membahas tentang bab 5, yaitu siklus akuntansi perusahaan jasa. Tujuan pembelajaran, yaitu dengan mempelajari bab ini diharapkan mampu menjelaskan karakteristik perusahaan jasa, menjelaskan tahap pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa. Ketiga, menjelaskan tahap pengiktisaran akuntansi pada perusahaan jasa dan menjelaskan tahap laporan akuntansi pada perusahaan jasa. Peta konsep, yaitu tentang mengenai karakteristik perusahaan jasa, tahap pencatatan, tahap pengiktisaran, tahap pelaporan. Karakteristik perusahaan jasa, yaitu definisi dan ciri-ciri perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat produk tidak berwujud berupa jasa atau layanan dengan tujuan mencari laba atau melayani masyarakat. Kedua, ciri-ciri perusahaan jasa. Perusahaan jasa menawarkan produk yang tidak berwujud. Standar harga untuk suatu layanan yang ditawarkan perusahaan jasa sulit diukur. Selanjutnya, tahap pencatatan. Transaksi keuangan. Satu, macam-macam bukti transaksi, yaitu bukti transaksi eksternal, yaitu faktur, nota kredit, dan nota debit. Ketiga, kwitansi. Keempat, nota kontan. Kelima, cek. Keenam, bilet giro. Selanjutnya, bukti transaksi internal, yaitu memo antar bagian. Kedua, memo pos. Analisis bukti transaksi. Bukti transaksi merupakan suatu media yang digunakan sebagai dasar pencatatan bagi setiap transaksi. Jika digambarkan dalam akun, bentuk T akan terlihat sebagai berikut. Jurnal umum. 1. Pengertian jurnal umum. Jurnal umum merupakan media dalam proses akuntansi untuk menampung akun-akun transaksi. Kedua, fungsi jurnal umum. Fungsi pencatatan, fungsi historis, fungsi analisis, fungsi instruktif, dan fungsi informatif. 3. Bentuk jurnal umum, yaitu seperti ini. Keempat, langkah-langkah pembuatan jurnal umum. Catatlah tanggal transaksi pada kolom tanggal sesuai dengan tanggal yang tercantum pada bukti transaksi. Selanjutnya, isilah kolom kode bukti pembukuan dengan nomor bukti transaksi. Dan selanjutnya, pada kolom akun atau keterangan, tuliskan nama akun-akun yang mengalami perubahan akibat transaksi. 4. Langkah, isilah kolom debit dan kredit sesuai dengan nilai tersebut. Buku besar. Buku besar merupakan buku yang berisi kumpulan akun dan disusun secara berurutan berdasarkan kode akun sehingga mudah ditemukan ketika diperlukan. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses posting, yaitu ambil satu, siapkan akun sesuai dengan instruksi jurnal. Lalu catat tanggal di jurnal pada lajur tanggal akun. Setelah itu posting akun jurnal ke dalam buku besar. Dan catat keterangan jurnal pada lanjut keterangan akun. Dan setelah selesai, catat kode akun di lajur ref jurnal dan halaman jurnal dicatat di lajur ref buku besar. Tahap ini disebut dengan indexing. Ini contoh kolomnya. Buku besar pembantu. Buku besar pembantu atau subsidiary ledger merupakan pelurusan dari buku besar umum atau general ledger. Catatan dalam buku besar pembantu merupakan rincian dari salah satu akun besar umum. Sumber pencatatan dalam buku besar pembantu adalah bukti-bukti transaksi yang mengakibatkan perubahan baik terhadap hutang maupun piutang perusahaan. Misalnya faktur pembelian, faktur penjualan, faktur pengeluaran kas, bukti penerimaan kas, dan nota debit atau kredit. Neraca saldo. 1. Pengertian neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar memuat seluruh saldo dari akun-akun yang terdapat dalam buku besar. Kedua, bentuk neraca saldo sebagai berikut. 3. Menguji kebenaran pencatatan transaksi ke buku besar melalui neraca saldo. Salah satu tujuan pembuatan neraca saldo adalah menguji kebenaran pencatatan dan pemindah bukuan transaksi ke buku besar. Jika pencatatan dan pemindahan bukuan dilakukan dengan benar, jumlah neraca saldo akan seimbang.